Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Al-Azizi, BP 1810 003811 025 dari jurusan Administrasi Negara. Proses perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan menurut dimensi pendekatan dan koordinasi. Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji beberapa pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, beberapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah yang akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Nah, di sini yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan, ciri-ciri, serta tujuan. Perencanaan dengan dimensi pendekatan regional menitik beratkan pada aspek lokasi di mana kegiatan yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Sedangkan perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran rencana-rencana baik makro, sektoral maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan kegiatan-kegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggaran. Nah, di sini ada beberapa istilah pembangunan daerah. Yang pertama, RPJPN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Dokumen perencanaan pembangunan nasional ini untuk periode 20 tahun. RPJPD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 tahun. RPJMN, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dokumen perencanaan pembangunan nasional ini untuk periode 5 tahun. RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dilakukan dalam 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan perdomanan pada RPJP daerah serta memperhatikan RPJM nasional. Renstra KL, Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga. Dokumen perencanaan kementerian atau lembaga ini untuk periode 5 tahun. Renstra RSKPD, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah ini untuk periode 5 tahun. Nah, di sini ada sistem perencanaan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau SPPN. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 sampai 2014 tentang perencanaan daerah. Berikutnya ada tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Salah satunya yaitu menjamin terciptanya integrasi
sinkronisasi antar daerah. Selain itu, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin keterkaitan atau konsistensi antara perencanaan dan pengawasan. Cakupan penyusupan RPJPD. Yang pertama, pengumpulan data primer dan sekunder. Yang kedua, proses analisis SWOT. Yang ketiga, proses dan analisis kondisi existing SDA, SDM, potensi ekonomi, tingkat perkembangan sosial budaya, kondisi politik hukum, serta tingkat keamanan dan ketertiban. Analisis keterkaitan antar sektor dan produk unggulan agar dapat diperoleh peta potensi ekonomi daerah. Cakupan penyusunan RPJMD. Proses identifikasi dan analisis permasalahan aktual pembangunan untuk periode waktu 5 tahun ke depan. Proses identifikasi dan analisis kondisi potensi SDA, SDM, dan berbagai aset baik hardware maupun software. Cara penyusunan Renstra. Nah, yang pertama yaitu proses teknokratik. Yang kedua, proses politik. Proses politik itu adalah proses penyusunan Renstra yang disesuaikan dengan visi, misi, dan program prioritas presiden. Penetapan Renstra. RPKMN ditetapkan dengan peraturan presiden dan dijadikan pedoman dalam penyempurnaan rencana Renstra menjadi Renstra. Rancangan Renstra ditetapkan menjadi Renstra dengan peraturan pimpinan institusi atau lembaga dan disampaikan kepada Menteri Negara. Cara penyusunan Renja atau rencana kerja. Yang pertama yaitu persiapan penyusunan Renja SKPD. Dalam tahap persiapan ini meliputi beberapa hal, yaitu pembentukan tim penyusunan rencana SKPD, orientasi mengenai rencana kerja SKPD, penyusunan agenda kerja, pengumpulan data dan informasi. Penyusunan rencana kerja SKPD. Yang tahap perumusan rancangan rencana kerja SKPD, tahap penyajian rencana SKPD, pelaksanaan forum SKPD. Di dalam pelaksanaan forum SKPD itu yaitu wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.